Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika jarak jauh untuk kelas 7, materi bab 1 bilangan 1.3 operasi perkalian bilangan bulat, halaman 22 sampai 29. Ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, bilangan perpangkatan, KPK, dan FPB. Kompetisi dasar. Kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, dan 4.3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkalian bilangan bulat kegiatan 1.3, contoh 1.8. Di sini ada sebuah resep rumah sakit Nusantara. Tertera bahwa paracetamol 100 mg 3 kali 1. 3 kali 1 maksudnya adalah 3 kali dalam satu hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Dapat kita asumsikan bahwa dalam satu hari kita meminum obat tersebut pada kondisi waktu pagi, siang, dan malam. Begitu penjelasan dasar untuk 1.8. Selanjutnya, contoh 1.9, ada suatu gedung tersusun atas 5 lantai jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Kita disuruh mencari tinggi gedung tersebut tanpa atap. Mari kita perhatikan. Ini adalah berikutnya adalah lantai pertama dengan tinggi adalah 6 meter. Lantai kedua dengan tinggi 6 meter. Lantai ketiga dengan tinggi 6 meter. Lantai keempat dengan tinggi 6 meter, dan terakhir lantai kelima dengan tinggi 6 meter. Jadi untuk mengetahui tinggi gedung tersebut, kita melakukan kepada seluruh penjumlahan pada tiap-tiap lantai tersebut sehingga diperoleh menjadi 30 meter. Jadi bentuk perkalian pada ilustrasi tadi adalah 5 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Ini untuk penjelasan contoh 1.9. Selanjutnya untuk contoh 1.10. Ada sebuah soal. Endang adalah anak yang rajin menabung tiap akhir bulan. Dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Ingat, potongan dan bunga bank diabaikan. Kita buat dulu dalam bentuk model matematikanya, yaitu 7 kali 500. Setelah itu, kita buat garis bilangan di mana tiap angka pada bilangan tersebut tetap bilangan pada bilangan tersebut kita kalikan 1000. Maka 7 kali 500 sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 dan ditambah 500, mendapatkan hasil yaitu 3.500.000. Kalau kita lihat dalam garis bilangan 3.500, tapi nanti setelah itu dikalikan 1.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Berikut adalah penjelasan pada soal 1.10. Selanjutnya, sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Pada sifat-sifat operasi perkalian itu yang pertama komutatif. Sifat komutatif
bentuknya adalah A kali B sama dengan B kali A. Contoh, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, bentuk komutatifnya adalah, maksudnya adalah setiap ada variabel A diganti 2, setiap ada variabel B diganti 3. Sehingga diperoleh seperti ini, 2 dikali 3 sama dengan atau senilai 3 dikali 2. Kalau kita lihat hasilnya 6 sama dengan 6. Berikutnya, untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Sifat asosiatif memiliki bentuk sifat yaitu kurung buka A kali B kurung tutup kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C. Contoh, misalkan diketahui jika A sama dengan 2, B sama dengan 11, C sama dengan 3, bentuk sifat asosiatifnya adalah, maka kita peroleh kurung buka 2 dikali 1 kurung tutup kali 3 sama dengan 2 kali kurung buka 1 dikali 3. Itu untuk penjelasan sifat asosiatif. Berikutnya untuk sifat distributif. Untuk sifat distributif memiliki sifat yaitu dua, yaitu distributif penjumlahan dan distributif pengurangan. Di sini ada soal A kali kurung buka B tambah kurang C. Ini maksudnya nanti kita gunakan 2 penjumlahan dan pengurangan sama dengan A kali B tambah kurang A kali C. Ini jika A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3, bentuk distributif penjumlahannya adalah, langsung kita masukkan, diperoleh, ini ingat penjumlahan berarti positif. 2 dikali kurung buka 1 ditambah 3, karena tambah adalah penjumlahan sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Berikut adalah sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Selanjutnya perkalian tak nol bilangan bulat. Ayo kita amati. Pada tabel ini penting perlu kalian pahami, maksudnya adalah jika bilangan pertama bernilai positif dikali bilangan kedua bernilai positif, maka hasilnya adalah positif. Sama, bila bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, sekarang kita akan konsep ke pembahasan. Ada soal nomor 1 yaitu negatif 3 dikali 2. Ini berwarna merah dan hitam. Yang berwarna merah ini bernilai negatif, ya kan? Kita lihat pada bentuk langkah-langkahnya. Nah, ini kita ulangi, negatif 3 ini bernilai negatif, sedangkan 2 bernilai positif. Nilai perkaliannya adalah, kita lihat di sini dalam bentuk tabel, negatif dikali positif hasilnya negatif. Iya betul, dimasukkan di sini negatif. Setelah itu nilai perkaliannya, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. 3 dikali 2 6. Hasilnya negatif, maka ditulis berupa negatif 6. Jadi nomor 1 jawabannya adalah negatif 6. Berikutnya untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2, kalau kita cermati, nilai operasinya yang berwarna merah adalah negatif. Untuk yang berwarna hitam negatif. Maka kalau kita cermati, negatif kali negatif hasilnya positif. Nilai perkaliannya adalah hasilnya 60, karena hasilnya positif. Hasilnya adalah 60. Jadi negatif 12 dikali negatif 5 sama dengan 60. Berikutnya untuk soal nomor 3, 5 dikali negatif 4. Nilai operasi 5 bernilai positif, sedangkan negatif 4 bernilai negatif. Maka bentuknya adalah seperti ini, positif dikali negatif hasilnya negatif. Otomatis kita sudah tahu kalau 5 dikali 4 20, hasilnya negatif, berarti menjadi negatif 20. Hasilnya adalah negatif 20. Kita masukkan ke jawaban negatif 20.
Berikutnya kita lihat untuk soal nomor 4 dalam bentuk pecahan. Pecahan masih ingat ya, kalau yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Yang berwarna merah ini bernilai negatif, yang hitam bernilai apa, coba lihat. Yang hitam, yang 3 ini bernilai positif. Jadi bentuk perkaliannya kita lihat, negatif dikali positif hasilnya negatif, sehingga 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2. Diperoleh dari mana? Coba kita lihat, kita mengingat ulang. Pembilang kalau perkalian, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 3 dibagi 2. 1 kali 3 3 bagi 2 bernilai negatif. Itu asal mula mendapatkan negatif 3/2. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, kalau kedua bilangan tersebut adalah pecahan, kita lihat bilangan pertamanya bernilai apa ini. Kita lihat negatif, bilangan keduanya negatif, maka kalau kita lihat negatif dikali negatif hasilnya positif. Diperoleh 2 kali 1 ini ya, 2 kali 1 3 kali 5 15. Jadi 2/15 hasilnya bernilai positif. Kita masukkan. Itu untuk penjelasan. Untuk latihan kalian pada tabel tersebut perlu kalian ketahui. Tabelnya tadi sudah saya tuliskan, itu perlu kalian pahami ya. Saya ulangi, positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Selanjutnya kita akan belajar menemukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada langkah-langkahnya. Jika kalian menemukan bilangan prima 1 sampai 100, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, coretlah bilangan 1. Nah, kita coret bilangan 1. Langkah pertama. Belum selesai. Selanjutnya, langkah yang kedua, coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Berarti berapa? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Ini adalah yang sedang berjalan, ini adalah bilangan kelipatan 2. Kita lihat banyak sekali. Bilangan kelipatan 2 adalah bilangan genap. Jadi boleh dikatakan yang bilangan tersebut genap yang akan kita coret. Sambil kalian cermati, kalian pahami. Oke, sudah sampai ke 100. Langkah yang ketiga, coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Jadi kelipatan 3 tapi 3 nggak boleh dicoret. Ininya nggak boleh coret. Kelipatan 3 berapa saja? Yang kalian ketahui kelipatan 3. 6. Oke, berapa lagi? 9, 12, 15, oke, 18 dan seterusnya. Ini adalah contoh bilangan kelipatan 3. Nah, seperti ini akan membentuk. Nah, sambil kalian koreksi, kalian lihat, kalian pahami. Oh, bilangan kelipatan 3 itu ini. Jadi nanti kalian biar bisa kalian coba sendiri di rumah untuk memperlancar. Sekarang langkah yang keempat, coretlah bilangan kelima kecuali 5. Coret bilangan kelima kecuali 5. Di sini kalian harus mencoret bilangan kelipatan 5. 10, terus 15, 20, 25, 30. Ya, ini kelipatan 5 mudah membentuk garis lurus.
kita cermati. Di sini kalian pahami, ini adalah yang sedang berjalan kelipatan 5. Oke, selanjutnya yang kelima, coretlah bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Berarti ini 7 nggak boleh kalian coret, harus kelipatannya. Kelipatan 7 14, ya kan? Kalau kita cermati apalagi? Nah betul 14. Terus 21, setelah 21 berapa? 28. Nah 28 ada 25, 42, 49 dan seterusnya. Yang terakhir adalah bilangan 80, 98. Yang terakhir kelipatan 7 98. Jadi dengan mengikuti langkah di atas didapatkan bilangan-bilangan yang tidak tercoret. Itulah bilangan prima antara 1 sampai 100. Daftar semua bilangan prima yang kalian dapatkan. Nah, yang tidak mengalami pencoretan kita lingkari. Contoh 2. Terus apa lagi? 3. Apa lagi? 5. Terus 7, 11. Nah, ini adalah contoh bilangannya yang akan kita dapatkan keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan prima 1 sampai 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Bisa nanti kalian lanjutkan melihat tabel yang sudah kita lingkari bersama ini. Begitulah cara untuk menentukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Ayo kita berdiskusi. Kalian buka buku paket halaman 29. Di situ ada yang perlu kalian diskusikan. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Nah, ada kata-kata mengapa 1 bukan bilangan prima. Tadi berwarna merah ya. Oke, saya tutup pembelajaran kali ini untuk yang perkalian. Nanti setelah ini kita akan belajar yang pembagian. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.